Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berta Gadget. Di video kali ini kita akan kembali dengan perbandingan kamera. Tapi kali ini lumayan spesial, yakni flagship dengan flagship, tapi masih dalam satu brand. Di sini udah ada Vivo X80 Pro dan juga Vivo X80. Nah, perbedaan dari keduanya ini signifikan nggak sih? Secara spek sih emang lumayan ya, tapi secara hasil ya kita lihat sama-sama. Sebelum melihat ke hasil, kita bahas dulu berapa harga dan spesifikasi dari keduanya. Secara harga lumayan terpaut jauh ya, yakni Vivo X80 di 11,99 juta dan Vivo X80 Pro ada di 15,999 juta. Selisihnya itu sekitar 4 juta ya, atau setara satu buah smartphone mid-range lah ya. Buat spesifikasinya secara SoC cukup berbeda, di mana Vivo X80 Pro pakai Snapdragon 8 Gen 1. Sedangkan Vivo X80 pakai Dimensity 9000. Menariknya, performa dari kedua chipset ini cukup berimbang loh, dan sama-sama jadi chip flagship buat masing-masing vendor. Untuk spesifikasi kameranya, perbedaan paling jelas dari tampilan belakangnya ini ada di lensa periskop. Tapi ternyata nggak cuman itu loh bedanya. Di Vivo X80 ada 3 kamera belakang, yakni 50 MP Sony IMX866 dengan OIS, 12 MP ultra wide, dan 12 MP portrait yang bisa 2 kali optical zoom. Sementara di Vivo X80 Pro bawa 4 kamera belakang, yakni 50 MP ISOCELL GNV dengan OIS, 48 MP ultra wide, 12 MP portrait dengan 2 optical zoom dan juga OIS, serta 8 MP periskop 5 kali optical zoom yang juga punya OIS. Di depan keduanya sama-sama pakai lensa 32 MP. Untuk kapabilitas videonya, versi Pro bisa rekam hingga 8K 30 fps, sementara versi non-Pro hanya mentok di 4K 60 fps. Di kamera depan keduanya masih terbatas di resolusi 1080p 30 fps. So, biar gak bikin penasaran, langsung aja kita lihat hasilnya. Di foto pertama ini terlihat bahwa warna yang disajikan versi Pro itu lebih tinggi saturasi, tapi bedanya itu cuman tipis banget ya. Ketika kita aktifin Zeiss Natural Color, hasil keduanya pun juga agak berbeda, di mana reproduksi warna versi Pro itu masih sedikit lebih tinggi. Soal detail, di foto ini keduanya sama-sama memproduksi detail yang baik, natural tapi tetap tajam ya. Di foto selanjutnya, secara auto dynamic range dari keduanya ini cakep banget. Cuma kalau dicermati ada sedikit perbedaan ya di sini, di mana versi reguler punya karakter yang lebih sharpen serta dynamic range yang sedikit lebih luas, utamanya di area jeraminya ini. Namun ketika mode HDR aktif barulah terlihat versi Pro kali ini lebih unggul, utamanya soal detail. Saya coba kembali zoom di area jerami, nampak kalau detail yang ditangkap itu lebih baik di versi Pro. Namun secara overall dynamic range-nya masih sedikit lebih luas di versi non-Pro ya. Sedikit banget sih. Overall bedanya di kondisi daylight ini ya tipis-tipis saja, sama-sama bagus sih buat gambarnya. Di lensa ultrawide perbedaan resolusi ternyata nggak menjamin ada perbedaan jauh di hasilnya. Secara dynamic range terlihat Vivo X80 itu lebih luas. Soal detail juga agak berbeda ya dari keduanya, di mana Vivo X80 Pro terlihat agak noisy ya kalau di zoom. Di mode ini menurut saya better di Vivo X80. Sementara itu untuk mode HDR-nya terlihat bahwa dynamic range-nya kembali unggul versi non-Pro. Namun di mode ini detail versi Pro tuh jadi lebih baik. Pas saya zoom di area ini terlihat bahwa detail itu lebih bisa ditangkap oleh versi Pro. Selain itu soal warna juga sedikit lebih akurat di versi Pro, utamanya untuk warna langitnya. Di foto berikutnya kembali terlihat bahwa foto di Vivo X80 punya warna yang lebih saturated dan sedikit lebih cerah. Dan pas mode HDR kembali terlihat bahwa dynamic range-nya tetap lebih luas dari versi Pro. Overall untuk ultra wide saya lebih suka versi reguler ya daripada versi Pro-nya.
Masuk ke mode portrait. Di foto pertama ini terlihat kalau soal detail dan juga dynamic range, versi Pro tuh terlihat lebih unggul. Selain itu warnanya juga terlihat akurat ya, utamanya di kaos saya ini. Pas saya zoom, detailnya kelihatan banget di versi Pro daripada versi reguler. Soal mode portrait, keduanya sama-sama punya filter autentik dari Zeiss seperti Biota, Artistagon, Planar, Sonar, dan juga Cinematic. Buat hasilnya juga sama-sama rapi. Di lensa portraitnya secara bokeh dengan objek yang cukup rumit ini terlihat bahwa versi Pro sedikit lebih rapi ya. Selain itu soal warna juga terlihat lebih akurat ke warna aslinya. Sedangkan versi reguler cenderung lebih saturated. Pas saya zoom 5 kali, gambar dari keduanya punya detail yang mirip. Sama-sama menggunakan digital zoom pada lensa utama. Secara warna terlihat lebih baik di versi non-Pro ya. Namun soal kecerahan terlihat versi Pro itu lebih oke. Soal detail menurut saya versi reguler di sini lebih baik ya. Perbedaan zoom baru kerasa ketika ada di 10 times zoom, di mana versi non-Pro ini memakai digital, sedangkan versi Pro memakai lensa periskop tele atau optical. Secara warna emang lebih oke di versi reguler, tapi soal detail lebih dapat di versi Pro karena detailnya itu lebih natural. Untuk mode makronya, keduanya baik versi reguler dan Pro sama-sama menggunakan lensa ultrawide untuk memotret makro. Penggunaan lensa ultrawide ini bikin fotonya jadi lebih bagus ya menurut saya daripada lensa makro 2 megapiksel. Hasilnya jadi tetap tajam dan resolusinya juga aman banget buat diedit. Soal hasil keduanya menurut saya versi Pro sedikit lebih unggul ya. Masuk ke kamera selfie. Terlihat secara warna Vivo X80 lebih saturated ya. Untuk detailnya pas saya zoom terlihat Vivo X80 juga lebih sharpen. Cuman karakter sharpen ini kurang oke di area yang agak gelap seperti rambut, sehingga bisa bikin rambut itu kelihatan agak muncul noise. Untuk mode HDR dan bokehnya sama-sama baik, nggak ada perbedaan yang signifikan. Kembali ke lensa utama, kali ini di kondisi yang agak gelap ya. Kondisinya ini sebenarnya belum gelap-gelap banget, masih senja ya. Tapi secara auto di sini kelihatan beda banget karakter fotonya. Dimana dynamic range Vivo X80 lebih luas ya di sini. Akan tetapi kalau kita nyalakan mode HDR, baru kelihatan betapa superiornya warna di Vivo X80 Pro. Kelihatan bagus banget buat warna langitnya. Di kondisi yang beneran gelap secara auto hasilnya kembali tipis-tipis aja. Tapi kalau di zoom bagian batang pohonnya ini baru kelihatan kalau sensor yang lebih besar itu bisa hasilin detail yang lebih baik. Ketika night mode diaktifkan, perbedaan hasil di Vivo X80 terlihat lebih terasa dari versi Pro. Warna Vivo X80 cenderung warm, sedangkan warna Vivo X80 Pro cenderung ke warna asli. Keakuratan warnanya ini luar biasa sih menurut saya. Di lensa ultrawide malam hari terlihat ada perbedaan yang cukup kentara ya. Sekilas terlihat bahwa Vivo X80 Pro lebih cerah soal exposure. Namun kalau di zoom baru kelihatan sebenarnya detail yang ditangkap itu agak kurang. Karena kerasa kayak cat air ya di sini teksturnya. Sementara Vivo X80 lebih baik ya meski ada noise. Ketika night mode diaktifkan untuk lensa ini, karakter dari keduanya masih mirip-mirip dengan mode auto. Tapi di sini X80 Pro terlihat ngasih banyak upgrade ya, dimana teksturnya meski kayak cat air tapi kerasa cukup lebih jelas daripada Vivo X80. Soal tekstur ini mungkin lebih ke selera ya. Overall untuk night mode seringnya sih versi Pro bisa kasih warna yang lebih terang ya.
Buat lensa potret 2 kali zoom, hasil di Vivo X80 Pro lebih unggul ya. Mulai dari foto yang lebih terang dan juga detail itu lebih dapet. Sementara di 5x zoom masih kelihatan detail yang ditangkap X80 Pro itu lebih baik. Lensa periskop di X80 Pro ini baru struggling ketika kita dihadapkan dengan kondisi 10 time zoom. Karena aperturnya kecil jadi kelihatan lebih gelap dan susah buat fokusnya. Tapi bagi saya nggak terlalu masalah sih, jarang banget ada foto pakai periskop di kondisi low light. Sementara untuk zoom bulan di Vivo X80 sayangnya mentok di 20 kali zoom ya. Dan hasilnya seperti ini. Ketika kita set di mode auto di 5x zoom, hasil di Vivo X80 Pro bulannya tetap nggak kelihatan. Buat foto bulan kita harus mengaktifkan moon mode di mode night. Dan hasilnya baru terlihat jelas bulannya. Untuk foto potret low light, Vivo X80 Pro sepertinya menunjukkan ya kalau dia itu lebih baik di kondisi ini. Foto yang dihasilkan itu lebih terang, lebih detail dan juga warnanya tetap akurat. Menurut saya di Vivo X80 Pro ini emang jago banget sih buat foto potretnya. Buat yang suka foto-foto makro di low light, Vivo X80 Pro ini sepertinya wajib kalian pilih. Selain warna yang sering lebih terang, detail yang ditangkap juga kelihatan lebih baik daripada Vivo X80. Sementara untuk kamera selfie-nya di kondisi low light ini hasilnya cukup berbeda ya. Secara skin tone Vivo X80 lebih enak dipandang karena kelihatan lebih putih. Tapi versi Pro menurut saya unggul di sisi detail. Menurut saya versi Pro ini agak sedikit unggul buat selfie di kondisi malam hari karena detailnya itu lebih kejaga. Oke, jadi ini adalah stabilisasi ultra untuk kedua kameranya. Saya akan tes di jalanan lurus ini biar kelihatan mana yang lebih stabil. Ini saya bawa jalan pelan-pelan dan sama-sama dipegang dengan tangan yang sama ya. Saya akan coba tes secara cepat untuk jalan. Nah, ini untuk larinya. Nah, kalau kurang jelas saya akan coba tes untuk lari sekali lagi. Oke, jadi ini adalah sampel video kamera depan dari Vivo X80 series. Saya tes di sini karena emang di sana agak kedengaran suara yang kena copyright ya. Jadi mungkin nanti kalau nggak kena copyright pasti ini soundnya akan di play ya. Kalau kena copyright ya akan di mute. Saya akan coba buat tes stabilisasinya. Dan ini jalan pelan-pelan dipegang dengan tripod yang sama. Ini kira-kira 1080p 30 fps nya stabil nggak? Nah, di sini agak kerungu suara soundnya ya.
Oke, jadi ini adalah sampel video dengan stabilisasi standar 1080p 30 fps untuk Vivo X80 dan X80 Pro. Nah, kita akan coba jalan pelan-pelan aja. Ini stabilisasi standar ya. Sama-sama saya pakai jalan pelan-pelan. Dengan stabilisasi standarnya, kira-kira apakah udah stabil atau belum? Ini resolusinya secara auto pakai 1080p 30 fps. Nah, di sini kayaknya mulai kelihatan ya mana yang lebih terang. Saya coba jalan lagi ke pohon ini, kira-kira kelihatan mana yang lebih stabil atau mana yang kurang stabil. Nah, hasil 1080 stabilisasi standar kayak gini. Sementara ini adalah stabilisasi ultra atau stabilisasi yang bekerja di 1080p 60 fps. Keduanya direkam dengan resolusi yang sama ya. Dan tentu aja udah menggunakan lensa Zeiss T-Star coating untuk keduanya. Kita akan coba kembali di sini stabilisasinya. Saya jalan pelan-pelan aja. Dan untuk detailnya kayak gini, ini di tempat rokoknya ini mungkin udah kelihatan detailnya gimana, dan di kondisi low light-nya ya. Dan ini untuk saya akan coba lagi jalan ke sana. Untuk stabilisasi ultranya ini apakah lebih baik dari sebelumnya atau mungkin sama baiknya. Nah, ini enggak terlalu ngeflare ya harusnya ya, karena udah pakai coatingnya Zeiss untuk lensa dari kedua HP ini. Saya sekali lagi akan coba jalan ya. Dan ini pakai stabilisasi ultra. Saya akan coba jalan lebih cepat. Nah, kayak gitu hasilnya. Apakah udah kelihatan? Ya, harusnya sih udah ya. Oke, jadi ini adalah sampel video 1080p 30 fps untuk Vivo X80 dan juga Vivo X80 Pro. Nah, ini adalah sampel video di resolusi yang paling mentok atau resolusi tertingginya, karena nggak ada resolusi lain selain 1080p 30 fps. Kondisinya ini secara auto ya, saya belum nyalakan mode AI dan ada mode AI-nya. Saya akan coba untuk stabilisasi di mode autonya ini. Hasilnya kira-kira kayak gini. So, menurut kalian lebih bagus yang mana tuh? Nah, ini gelap banget. Saya membelakangi sumber cahaya. Kalau ada sumber cahaya kayak gini hasilnya. Nah, ini adalah sampel video dengan menggunakan mode AI. AI di sini membantu banget ya buat bikin videonya tuh jadi lebih baik lewat software, karena ini AI-nya ini bikin video night mode ala-ala foto night mode gitu lah. Jadi harusnya sih lebih terang ataupun lebih detail ya. Kalau dari sini sih kelihatan sebenarnya mirip-mirip aja sih. Cuman untuk stabilisasinya saya akan coba buat stabilisasi dari kedua kameranya ini. Ini kondisinya gelap banget ya. Dan saya pegang biasa aja. Apakah udah kelihatan stabilisasinya atau belum? Kedua kamera smartphone ini juga mendukung mode sinematik. Nah, mode sinematik itu hasilnya kayak gini. Mungkin emang sinematiknya itu harusnya itu landscape ya. Cuman saya rekamnya kayak gini biar gampang untuk nanti compare-nya. Dan ini adalah mode sinematiknya. Kelihatan ada efek bokeh ya. Dan kalau kelihatan di sana mungkin bokehnya lebih jelas. Saya akan coba ke sumber cahaya ya, biar lebih jelas mungkin bokehnya. Nah, ini adalah sumber cahaya, ada sumber cahaya di sini. Dan bokehnya kelihatan cukup rapi ya, meskipun kondisinya ini low light. Nah, kayak gini kelihatan ini sama-sama di sini sumber cahayanya, dan saya pegang di sini. Kelihatan mungkin ya. Ini tangan saya agak tremor karena emang kedua HP ini lumayan berat, jadi kerasa banget pegang tangan satu.
Oke, masuk ke kesimpulan. Untuk kamera depan saya rasa buat videonya itu Vivo X80 Pro lebih baik ya, utamanya di kondisi low lag. Cuman entah kenapa di kamera depan ini ada sedikit bug ya, dimana suara dan visualnya agak telat dikit ya. Semoga Vivo bisa benerin hal ini ke depannya. Untuk video kamera belakang meski sama-sama bawa OIS, soal kestabilan cukup berbeda ya. Dimana Vivo X80 Pro itu terlihat lebih matang buat stabilisasinya dan kerasa banget lebih stabil. Untuk fotonya di lensa utama agak debatable ya. Kadang bagus di versi Pro, kadang bagus di versi reguler. Di lensa ini masih cukup berimbang ya. Namun di lensa ultra wide saya rasa meski resolusi versi Pro itu lebih gede, tapi yang menang itu versi reguler guys. Sementara di lensa lain versi Pro masih tetap unggul dari versi reguler. So kesimpulannya, worth it nggak sih nambah 4 juta buat kameranya? Well, tergantung kebutuhan kalian ya. Kalau kalian cuma foto-foto aja dan video Vivo X80 tadi udah kerasa cukup, mending Vivo X80 aja. Karena hemat 4 juta itu lumayan banget. Tapi kalau kalian pengen ada lensa periskop buat zoom-zoom di area yang jauh dan juga pengen stabilisasi video yang lebih baik, nggak ada salahnya sih minang versi Pro. Karena emang beneran kerasa lebih stabil dan peningkatan fiturnya itu juga kerasa. Selain dapat kamera yang lebih lengkap, kalian juga dapat baterai yang lebih gede, sertifikasi IP68, resolusi layar yang lebih gede, dan juga chipset Qualcomm yang menurut saya ISP-nya itu sedikit lebih unggul dari MediaTek. So kesimpulan akhir ada pada kalian. Kalau kalian sendiri kira-kira pilih yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.